Ini bikin saya jadi ingat satu lagu, tahu gak sih? Apa itu? Dan terjadi lagi. Sudah sering ya kayaknya kita bawain berita-berita soal anak-anak ini betul. Keracunan MBG. Ini harusnya bisa dimonitor. Karena ingat, MBG, B-nya apa? Bergizi kan? Bergizi, jadi bukan yang akhirnya malah jadi buat anak-anak ini jadi keracunan kan, malah jadi sakit, bukannya bergizi lagi akhirnya. Ini tentunya harus menjadi perhatian penuh dari pemerintah ya, karena ini kan menjadi salah satu dari program Bapak Presiden Prabowo yang seharusnya ya bisa mensejahterakan untuk anak-anak, apalagi untuk menuju ke Indonesia Emas 2045 begitu. Nah, ini pelaksanaan program makan bergizi gratis ini di Brebes, Jawa Tengah juga dihebohkan dengan beredarnya sebuah surat pernyataan menerima atau menolak program itu di sekolah. Wah, ini ada salah satu poinnya di dalam surat itu adalah wali murid ini tidak dapat menuntut apabila anaknya keracunan makanan MBG. Surat berkop kantor Kementerian Agama Brebes yang dikeluarkan MTS Negeri 2 Brebes ini viral di jagat maya. Yang menarik, surat ini berisi pernyataan orang tua siswa tentang persetujuan menerima atau menolak pelaksanaan program MBG di sekolah. 1 dari 6 poin dalam surat menyebutkan orang tua siswa tidak boleh menuntut apabila anaknya keracunan makanan program MBG yang disebabkan faktor di luar kendali pihak sekolah atau panitia. Poin lainnya, orang tua siswa bersedia menanggung resiko apabila terjadi gangguan pencernaan dan alergi terhadap bahan makanan tertentu. Ada juga poin yang menegaskan siswa harus mengganti sebesar Rp80.000 jika merusak ompreng atau tempat makan. Setelah viral dan menuai kontroversi, pihak sekolah menarik kembali surat pernyataan itu. Membuat kronologis angket itu tersebar seperti apa, dan hal itu akhirnya disepakati bahwa angket itu harus dicabut walaupun benar di luar benar atau tidak. Angket itu harus dicabut. Kami mengeluarkan surat pencabutan, sudah saya kirimkan di grup wali murid. Sebanyak 5 MTS di Kabupaten Brebes, hanya MTS Negeri 2 Brebes yang belum mendapatkan makanan bergizi gratis atau MBG. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Ya, dari informasi lainnya nih pemirsa, ada ratusan siswa SMPN 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan ini menyambut gembira ada Roni Ardiansyah, kepala sekolah mereka yang tidak jadi dicopot, Bayu. Wah, syukurlah ya. Karena sebelumnya Roni sempat viral karena dicopot setelah menegur anak wali kota Prabu Muli yang membawa mobil ke sekolah. Drama pencopotan Roni Ardiansyah, kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan berakhir. Roni kembali diposisikan sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan setelah viral dimutasi gara-gara menegur anak kepala daerah setempat membawa mobil sendiri ke sekolah. Roni disambut meriah para siswa dan sesama guru saat tiba di SMP Negeri 1 Prabu Muli. Mereka berbaris dan bersorak saat kendaraan yang ditumpangi Roni masuk sekolah. Para siswa tak menduga kepala sekolah yang sebelumnya sudah melakukan serah terima jabatan untuk diganti dapat kembali memimpin SMP Negeri 1 Prabu Muli. Roni juga mengatakan telah menerima dan memaafkan kejadian yang menimpanya tersebut. Dikunjungi oleh Bapak Wali Kota Prabu Muli beserta rombongan dengan niat baik beliau menyampaikan permohonan maaf atas kejadian dalam beberapa hari ini. Insya Allah dengan ikhlas juga saya sebagai makhluk Tuhan dengan segala kelemahan memaafkan, dan insya Allah ini juga akan menjadi motivasi saya ke depan untuk lebih baik lagi. Tak hanya Roni, Ageng Wintoro, petugas keamanan yang juga sempat diberhentikan juga telah kembali bekerja di SMP Negeri 1 Prabu Muli. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Ya, kalau tadi sebelumnya kita ada berita-berita MBG membuat Desvita sebagai ibu ini deg-degan. Ini juga sebagai ibu kita deg-degan lagi ya, buat Desvita deg-degan lagi ya. Di mana polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat mengoplos LPG 3 kg ke tabung gas LPG non-subsidi di Goa, Sulawesi Selatan. Ya, pelaku ini menjual LPG hasil oplosan ke sejumlah toko dengan harga pasaran. Ini pakai air ini ya?
Tim Satuan Intelkam dan Satreskrim Polres Goa langsung menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat praktik pengoplosan LPG 3 kg ke tabung gas non-subsidi di Kompleks Perumahan Bumi Batara, Mawang Permai, Kabupaten Goa. Polisi menemukan puluhan tabung gas non-subsidi yang telah dioplos oleh seorang pelaku, serta sebuah alat sederhana untuk memindahkan gas LPG bersubsidi 3 kg ke tabung gas LPG non-subsidi. Pelaku AR menjual gas LPG hasil oplosan ke sejumlah toko sesuai dengan harga di pasaran. Untuk satu tabung gas 12 kg, pelaku memperoleh keuntungan Rp100.000. Penggunaan daripada tabung gas 3 kg subsidi yang mana dioplos ke tabung gas non-subsidi. Jadi sementara dapat kami sampaikan dari hasil kami amankan, saat ini ada 100 tabung gas 3 kg subsidi. Bersama juga kita amankan juga ada 26 tabung gas besar. Polisi mengamankan seorang pelaku bersama barang bukti ke Polres Goa. Petugas juga menyita mobil yang digunakan pelaku untuk menjemput dan mengantar gas LPG hasil oplosan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Ya, kalau tadi informasi terkait dengan kecurangan dari gas bersubsidi, ini juga ada kecurangan juga yang terjadi di BBM bersubsidi, di mana Kepolisian Polres Goa menangkap seorang pelaku penyelundupan BBM bersubsidi jenis solar di Jalan Abdul Razak, Kota Makassar. Ya, saat digeledah, polisi menemukan BBM solar ditampung pelaku dalam 2 tandon plastik berukuran besar. Petugas Patmor Sabhara Polres Goa menangkap seorang sopir truk berinisial AR saat berupaya menyelundupkan ribuan liter BBM bersubsidi di Jalan Abdul Razak, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan bermula ketika truk yang dikendari pelaku baru keluar dari SPBU. Merasa curiga, petugas patroli memeriksa isi truk dan menemukan BBM jenis solar yang ditampung di 2 tandon plastik besar. Diduga BBM solar ini akan dijual ke sejumlah lokasi dengan harga yang lebih tinggi demi mendapatkan keuntungan. Yang mana ketika melakukan kegiatan patroli menemukan ada satu kendaraan jenis truk yang mencurigakan. Setelah ditemui, dilakukan pengecekan, ternyata berisikan beberapa jirigen yang isinya adalah solar. Terkait dengan hal tersebut, peristiwa tersebut, kemudian tersangka dan truk kami amankan dan dibawa ke Mapores Goa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, tersangka AR dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.